Hai guys, welcome back to my YouTube channel Kartika. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Happy New Year for all of you. Aku akhirnya senang banget bisa ketemu kalian lagi, tepatnya di tanggal 1 Januari 2022. Banyak sekali hal-hal yang udah terjadi di tahun lalu, dan kita berharap tentunya di tahun yang baru ini akan lebih baik lagi dan lebih berkah lagi. Amin. Oke, langsung aja aku akan mulai cerita aku pada hari ini, yaitu pengalaman aku mengenai treatment mesolipo atau suntik lemak. Nah, lalu kenapa sih kamu harus melakukan mesolipo padahal udah kurus? Nah, jadi meskipun aku kurus, tapi perut aku buncit guys. Jadi kalau misalnya pakai baju-baju tertentu itu nggak bagus hasilnya. Jadi aku memutuskan untuk mesolipo. Kenapa sih harus mesolipo? Kenapa harus nggak melakukan apa ya namanya, olahraga ya, cara-cara natural aja gitu. Nah, ini balik lagi ke diri aku. Ini mungkin karena aku faktor M-nya gede banget, yaitu faktor malesnya gede banget. Jadi aku milihnya cara instan, yaitu melakukan mesolipo. Nah, jadi sebelum aku melakukan mesolipo, aku udah searching di internet mengenai informasi mesolipo, tetapi tidak banyak yang aku dapatkan. Yang paling banyak itu paling hanya tempat-tempat yang menyediakan mesolipo, selebihnya nggak ada. So aku berasumsi kalau mesolipo yaitu adalah apa ya, cara instan bagi kita untuk menghilangkan lemak gitu. Nah, setelah itu aku datang ke sebuah klinik kecantikan yang terkenal di Indonesia, dan ini penting banget guys, kalian harus mencari klinik yang benar-benar terpercaya, karena ini kan jatuhnya memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Jadi kita butuh klinik kecantikan yang benar-benar aman. Nah, lalu begitu aku sampai di klinik kecantikan itu, aku diarahkan untuk berkonsultasi dulu sama dokternya, karena ini merupakan treatment pertama aku. Nah, lalu saat konsultasi, dokter itu pun menjabarkan kalau di klinik tersebut terdapat 2 treatment untuk menghilangkan lemak perut. Jadi treatment yang pertama itu adalah dengan cara mesolipo, yaitu suntik lemak, dan yang kedua adalah dengan menggunakan alat. Nah, lalu apa sih perbedaan di antara kedua treatment ini? Nah, jadi ada beberapa perbedaan. Jadi yang pertama yaitu dari segi harganya. Jadi kalau untuk mesolipo ini harganya adalah 1 juta rupiah satu kali treatment, yang harus dilakukan rutin seminggu sekali sebanyak 6-8 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, sementara untuk dengan alat itu harganya adalah 6-12 juta rupiah untuk sekali treatment, yang bisa dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu untuk perbedaan yang kedua adalah dari segi cara treatmentnya. Jadi kalau untuk mesolipo sudah jelas dengan menggunakan alat suntik. Jadi bagi kalian yang takut dengan jarum suntik, aku sarankan untuk pikir-pikir ulang lagi ya. Nah, kalau yang dengan alat ini tanpa rasa sakit karena menggunakan alat. Aku kurang tahu pasti sih alatnya seperti apa, tapi mungkin setahu aku dengan cara pemanasan seperti itu. Jadi tidak ada rasa sakit. Lalu perbedaan yang ketiga itu terletak dari hasil yang didapatkan. Jadi kalau untuk mesolipo ini hasil yang didapatkan tidak bisa instan. Mesolipo ini hasilnya akan terlihat dalam beberapa hari ke depan setelah melakukan treatment. Seperti aku sendiri setelah seminggu itu lingkar perut aku turun 1 cm. Nah, tapi kalau menggunakan alat itu hasilnya akan bisa dilihat secara instan saat hari itu juga setelah melakukan treatment. Untuk besarannya adalah sekitar 2-4 cm pengurangan. Jadi cukup signifikan ya guys. Nah, lalu perbedaan yang terakhir adalah yang keempat, itu dari orang yang menangani. Kalau mesolipo itu orang yang menangani adalah dokter umum biasa, sementara yang dengan alat itu menggunakan dokter spesialis. Nah, aku juga tanya ke dokternya, ini treatment mana sih yang paling banyak dipilih sama apa namanya orang-orang. Dokternya pun menjawab kalau teknik mesolipo. Aku nggak tahu ya kenapa dia bilang mesolipo, karena mungkin karena dia juga dokter umum, dokter biasa, atau mungkin dari harganya kan memang beda jauh ya, lumayan banget harganya ya perbedaannya. Jadi aku memutuskan untuk mesolipo, karena kalau dengan alat juga wah lumayan ya harganya, jadi nggak dulu deh ya. Nah, setelah melakukan sesi konsultasi, aku akhirnya langsung treatment guys. Jadi saat itu juga. Nah, jadi di sesi treatment ini kita harus berganti baju dengan baju khusus yang telah disediakan. Setelah itu perut kita dibersihkan dengan tisu steril. Jadi apa ya namanya, kliniknya itu bener-bener apa sih, protokol kesehatan banget ya. Terus para pegawainya juga bermasker, terus pakai sarung tangan, pokoknya lengkap ya. Ini benar-benar aman sih ya.
Nah, setelah itu kita langsung proses treatment. Untuk waktunya sendiri nggak lama, jadi paling hanya sekitar 20 menit guys. Jadi kurang lebih sekitar segitulah, jadi nggak lama. Nah, jadi sebelum treatment itu perut kita nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan juga bawah. Jadi setiap bagian itu nanti akan diberi titik-titik penyuntikan sebanyak 6-8 titik penyuntikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa dibayangkan titik penyuntikannya adalah 24 titik penyuntikan. Jadi benar-benar banyak banget guys. Aku aja yang waktu pertama kali treatment itu ngelihat, wah, suntikannya banyak banget guys. Rada-rada takut juga sih, deg-degan, namanya juga baru pertama kali disuntik di daerah perut gitu kan. Tapi ya kalian tenang aja sih, memang suntikannya tuh suntikan kecil yang jarumnya itu paling panjangnya hanya 1 cm, dan itu memang kecil. Kalau aku lihat sih seperti jarum suntik yang dipakai untuk anak-anak gitu, anak-anak vaksin gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi tetap aja namanya disuntik ya sakit, apalagi di bagian-bagian tertentu aku ngerasa sakit banget gitu kan. Tapi kan proses penyuntikannya juga cepat aja sih. Nah, jadi selama proses penyuntikan itu cukup berjalan lancar. Kalau misalnya nanti ada darah yang keluar itu nanti efeknya itu akan jadi lebam, tapi itu minimal banget sih, itu nggak terlalu banyak gitu, karena dokternya juga santai, jadi ke kitanya pun juga santai. Nah, jadi setelah selesai treatment itu aku disarankan untuk mengurangi karbo dan juga melakukan olahraga secara rutin minimal setengah jam setiap harinya. Nah, jadi setelah selesai treatment itu tentunya ada efek samping yang aku rasakan. Jadi kalau untuk aku sendiri itu aku ngerasa perut aku tuh sakit dan nyeri banget. Aku nggak tahu orang lain seperti apa, tapi kalau aku sendiri sih cukup merasakan nyeri yang hebat gitu. Jadi setelah treatment itu aku memutuskan untuk beristirahat dulu atau duduk-duduk dulu untuk mengurangi rasa sakitnya. Setelah itu kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, seminggu pertama itu aku memang mengurangi karbo, tapi aku nggak berolahraga guys. Jadi aku kan mikirnya ini kan cara instan, jadi nggak perlu olahraga. Ternyata itu salah guys. Jadi di minggu kedua pas aku ngukur itu ternyata itu aku malah nambah 1 cm. Itu benar-benar kesel gitu sih guys. Ini kan kemarin udah buang-buang uang 1 juta rupiah untuk treatment, ternyata malah tambah naik gitu. So aku memutuskan di minggu ketiga aku bakal olahraga. So aku mutusin buat olahraga yang aku lakukan itu mencakup workout, terus juga ada cardio kayak lari di tempat gitu sebanyak kurang lebih 45 menit. Dan hasilnya di minggu ketiga waktu aku melakukan treatment lagi ya benar-benar turun gitu guys, yaitu 1 cm, jadi lumayan ya. Tapi ya itu sih, itu aku juga ngerasa pas melakukan olahraga itu nggak maksimal, karena workout juga itu paling hanya beberapa menit, dan itu udah semaksimal mungkin gitu kan, karena udah berusaha untuk ngatur-ngatur waktu, tapi ya udah waktunya tuh segitu gitu untuk olahraga, tapi aku nggak tahu sih. So pas minggu keempat itu aku memutuskan untuk berhenti melakukan treatment mesolipo ini, karena dari aku sendiri juga olahraganya nggak teratur. Aku juga udah kecapean duluan pulang kerja, jadi aku sendiri nyadar kalau seperti ini lagi bisa-bisa nggak turun atau bahkan naik lagi gitu. Jadi aku ngerasa wah sia-sia dong aku ngelakuin treatment. Nah, jadi pas aku tanya ke dokter sebenarnya mesolipo ini untuk apa sih, jadi mesolipo yang kita lakukan itu fungsinya adalah mempercepat pembakaran yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita nggak olahraga ya udah nggak bakal ada pembakaran lemak. Jadi intinya ya kita harus berolahraga. So dari situ aku berpikir ya udahlah, untuk mengurangi lemak ini aku nggak akan mesolipo lagi, aku bakal olahraga secara teratur aja gitu. Jatuhnya seperti itu, karena aku memang untuk berolahraganya juga kurang cukup bisa gitu kan, kurang maksimal lah bisa dibilang seperti itu. Tapi bagi kalian-kalian yang ingin melakukan mesolipo ya aku pikir itu worth it, asalkan kalian olahraga secara rutin dan teratur dan juga mengurangi karbo. Nah, jadi itu penting banget. Kalau kalian udah ngelakuin itu, insya Allah sih pasti hasilnya juga akan maksimal. Berbeda dengan aku yang memang olahraganya nggak teratur gitu. Nah, jadi selain harus mengurangi karbon dan juga berolahraga secara rutin, aku sarankan untuk memilih
klinik kecantikan yang benar-benar aman dan juga dokter yang tepat. Nah, kenapa aku mau ngomong seperti ini? Karena ini pengalaman aku sendiri. Nah, jadi waktu di minggu kedua aku bukan mendapatkan dokter yang biasanya. Jadi dokternya itu sebenarnya ramah, cuma mungkin judes, dan waktu pengerjaannya itu juga dia terburu-buru. Jadi dia itu apa ya, cepat-cepat gitu loh guys. Jadi kan terasa ya orang yang buru-buru ke kitanya juga nggak nyaman. Otomatis juga apa ya, treatment aku itu nggak selesai guys, karena itu sakit banget, karena dia nyuntiknya juga cepet-cepet, jadi kerasanya itu nggak nyaman banget, dan itu banyak sekali darah yang keluar di bekas penyuntikan. Otomatis itu banyak sekali luka lebam, jadi satu perut itu luka lebam semua guys, seperti itu. Jadi aku saranin kalian waktu datang tanya langsung ke customer service-nya, minta untuk dicarikan apa ya, dokter yang benar-benar apa ya namanya, dokter yang favorit lah di situ, dokter yang ramah gitu kan. Ini kan merupakan treatment kita, seperti itu, treatment pertama kita gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi mungkin bagi kalian yang penasaran dengan klinik maupun dokter yang aku datangi, bisa langsung aja komen, nanti aku akan balas di kolom chat. Oke deh, segitu dulu cerita aku mengenai pengalaman mesolipo atau suntik lemak. Semoga aja bermanfaat ya informasi aku, dan mungkin aja menginspirasi. Oke deh, segitu dulu cerita aku. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Sehat selalu guys, dah.